Vincent Wenas. Nah, kisruh atau friksi antara kontras dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan terkait isu yang katanya dituduh main tambang di Papua masih cukup ramai. Nah, baru-baru ini Pak Luhut lewat pengacaranya, Bapak Junifer Girsang, itu melayangkan somasi ke mantan koordinator kontras, yaitu Mas Haris Azhar, dan koordinator kontras saat ini, Mbak Fathia Maulidayanti. Nah, ini catatan menarik yang diberikan oleh Bapak Haidar Alwi tentang peristiwa itu. Pak Haidar Alwi adalah seorang aktivis anti intoleransi dan anti radikalisme. Beliau, Pak Haidar Alwi ini adalah juga seorang praktisi dalam dunia pertambangan. Nah, catatan yang diberikan oleh Pak Haidar Alwi ini berjudul "Tuduh Luhut Main Tambang di Papua, Data Kontras dan Kawan-kawan Ternyata Tidak Akurat." Nah, begini catatan dari Pak Haidar Alwi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan atau LBP, melalui kuasa hukumnya, Bapak Junifer Girsang, melayangkan somasi kepada mantan koordinator kontras, Mas Haris Azhar, dan koordinator kontras saat ini, Mbak Fathia Maulidayanti. Somasi tersebut merupakan buntut dari video perbincangan keduanya yang diunggah di channel YouTube Mas Haris Azhar pada Jumat 20 Agustus 2021. Video itu dinilai provokatif dan patut diduga bermuatan pencemaran nama baik terhadap LBP. Mbak Fathia Maulidayanti mengatakan bahwa LBP dan sejumlah jenderal lainnya terlibat dalam permainan tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Katanya LBP terhubung melalui dua perusahaan, PT Tobacom Del Mandiri atau TDM dan PT Madinah Kuarata Ain atau PT MQ. Kedua perusahaan ini disebut-sebut terafiliasi dengan PT Toba Sejahtera yang 9,9% sahamnya dimiliki oleh LBP. Sebelumnya, temuan serupa juga telah diungkap oleh YLBHI, Walhi, Pusaka Bentara Rakyat, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, Tren Asia, dan Gerakan Bersihkan Indonesia dalam rilisnya pada Kamis 12 Agustus 2021. Nah, menurut Pak Haidar Alwi, ternyata sebagian data yang dirilis Kontras dan kawan-kawan tidak akurat. Hal ini diketahui setelah membandingkannya dengan dokumen resmi dari Direktorat Jenderal AHU Administrasi Hukum Umum di Kemenkumham per Minggu 29 Agustus 2021. Pertama, PT Madinah Kuarata Ain atau PT MQ. Kontras dan kawan-kawan menyebut setidaknya terdapat 3 jenderal terhubung dengan PT MQ, mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, Rudiak Tampu Bolon, dan Paulus Prananto. Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin Bapak Rudiak Tampu Bolon, yakni PT Intan Angkasa Aviation, memiliki 20% saham di PT MQ. Tapi faktanya menurut Pak Haidar Alwi, tidak terdapat nama PT Intan Angkasa Aviation dan Rudiak Tampu Bolon dalam struktur kepemilikan PT MQ, meskipun Rudiak Tampu Bolon menjabat sebagai satu-satunya komisaris di PT MQ. Pemegang saham PT MQ antara lain PT Nugold Indonesia 49%, PT Baitek Binar Nusantara 30%, PT Brana Jata Madiantara 15%, PT Toba Garda Perkasa 5%, Dasril Sahari 0,5%, dan Ashari 0,5%. PT Nugold Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas di PT MQ adalah anak perusahaan PT West Wits Mining yang berasal dari Australia. Karenanya tidak heran bila kedua direktur PT MQ semuanya dijabat oleh warga negara Australia. Vincent Savage sebagai
presiden direktur, dan Trevor Ian Neal sebagai direktur. Perusahaan ini tidak ada hubungan kepemilikan dan kepengurusan dengan LBP. Sedangkan PT Toba Garda Perkasa merupakan perusahaan milik Rudyard Tampubolon dan 3 orang lainnya dengan porsi kepemilikan masing-masing 25%. Meskipun memiliki nama yang mirip, PT Toba Garda Perkasa tidak memiliki kaitan dengan PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bara Sejahtera yang terafiliasi dengan LBP. Kedua, soal PT Tobacom Del Mandiri atau TDM. Kontras dan kawan-kawan menyebut Westwich Mining sebagai pemegang saham mayoritas PT MQ, membagi 30% saham kepada PT TDM di bawah kepemimpinan Bapak Paulus Prananto sebagai Presiden Direktur. PT TDM tergabung dalam grup PT Toba Sejahtera yang sekitar 9,9% sahamnya dimiliki oleh LBP. Tapi faktanya menurut catatan Pak Haidar Alwi, informasi tersebut merupakan data 5 tahun lalu sebagaimana yang dipublikasikan Reuters pada 11 Oktober 2016 silam terkait Darewo River Project. Saat ini PT TDM sama sekali tidak tercatat dalam struktur kepemilikan PT MQ itu. Nah, pemegang saham PT TDM adalah PT Toba Sejahtera 99,9% dan PT Toba Prima Sejahtera 0,1%. Presiden Direktur PT TDM juga bukan Bapak Paulus Prananto, melainkan Bapak Arthur M.E. Simatupang. Sedangkan untuk jabatan komisaris ditempati oleh Haji Sumardi. PT Toba Sejahtera sebagai pemilik 99,9% saham PT TDM berhak menunjuk siapa saja untuk menjadi Presiden Direktur PT TDM, termasuk Bapak Arthur M.E. Simatupang. Terlebih berdasarkan annual report tahun 2020, yang bersangkutan Bapak Arthur juga dipercaya menempati 5 posisi penting di grup PT Toba Bara Sejahtera atau TBS Energi Utama. Baik PT Toba Sejahtera maupun PT Toba Bara Sejahtera, pemegang saham mayoritasnya bukan LBP, tapi Highland Strategic Holdings Private Limited. Oleh karenanya, hubungan itu saja tidak cukup kuat untuk menyimpulkan terlibat atau tidaknya seseorang atau badan hukum dalam aksi korporasi, begitu menurut catatan Bapak Haidar Alwi. Kecuali ia menjadi pemegang saham mayoritas atau merangkap manajemen semisal direksi yang menjalankan operasional perusahaan maupun komisaris yang bertugas melakukan pengawasan. Perlu diingat, di negara demokrasi, siapa saja memang boleh mengkritik pejabat publik. Namun, kritik tersebut hendaklah berbasis data dan fakta yang akurat, terutama yang menyangkut reputasi dan nama baik. Sebab, data menentukan analisa dan kesimpulannya. Jika datanya tidak akurat, maka analisa dan kesimpulannya dipastikan juga tidak akurat. Begitu catatan yang ditulis Bapak Haidar Alwi Senin 30 Agustus 2021. Demikian catatan yang ditulis oleh Bapak Haidar Alwi terkait kisruhan tentang tuduhan beliau main tambang di Papua. Kiranya bisa melengkapi perspektif untuk menjadi pertimbangan juga. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.